Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat semua ya? Masih semangat semuanya? Kita harus tetap semangat anak-anak. Jadi walaupun kegiatan tatap muka ini kita laksanakan secara virtual, kita harus selalu terus semangat untuk mencari ilmu. Jangan sampai putus asa. Pada kesempatan ini saya melanjutkan pertemuan ketiga. Kemarin kita telah mentelaah dari segi struktur teks cerita fantasi, dari telaah dari segi bahasa kita sudah melalui anak-anak. Pada kesempatan ini nanti kalian pertemuan keempat ini diharapkan yang pertama kalian bisa melengkapi cerita fantasi dari segi struktur fantasi. Yang kedua yaitu memperbaiki cerita fantasi dari segi diksi, kalimat, dialog, kesalahan tanda baca. Saya yakin kalian sudah membaca buku paket masing-masing. Di situ sudah dijelaskan yaitu cerita fantasi dari segi diksi atau pilihan kata dan kalimat dialog serta kesalahan tanda baca. Selanjutnya setelah pembelajaran ini pada pertemuan keempat ini kalian bisa mengomentari cerita fantasi dari segi struktur dan bahasanya. Garis besar pada kegiatan tatap muka pada siang hari ini seperti biasa kita 2 jam tatap muka yaitu 80 menit. Sudah dibagi ini anak-anak, 5 menit untuk pengantar, 10 menit koneksi, penerapan 1 15 menit, penerapan 2 5 menit, ekstensi 5 menit, refleksi 5 menit, dan konfirmasi 15 menit. Ini pembagian dalam pembelajaran tatap muka secara virtual pada pagi hari ini. Dalam praktek melengkapi struktur cerita fantasi, kalian disuruh melengkapi bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kita tetap berpodongan pada struktur cerita fantasi anak-anak, yaitu bagian orientasi, komplikasi, resolusi. Kalian harus melengkapi cerita fantasi yang rumpang. Harus memperhatikan bagian apa yang dirumpangkan. Itu harus kamu cermati anak-anak. Jadi kalian melengkapi cerita fantasi yang rumpang. Yang kedua yaitu jika yang dirumpangkan bagian komplikasi, kamu harus membuat konflik yang hidup dan sesuai dengan orientasi dan resolusinya. Jadi di sini hanya diberi gambaran satu struktur anak-anak. Ini dicontohkan yaitu jika dirumpangkan bagian komplikasi, kamu harus membuat konflik. Tuh. Dan sesuai dengan orientasi dan resolusinya. Jadi harus sinkron antara orientasi, komplikasi, dan resolusi. Demikian juga bila yang dirumpangkan resolusi atau penyelesaiannya, maka kamu harus berimajinasi sesuai dengan jenis penyelesaian yang kamu pilih. Jadi itu nanti akan disuguhkan cerita fantasi yang dirumpangkan. Satu struktur anak-anak. Mungkin orientasinya, mungkin komplikasinya, mungkin resolusinya. Ini dalam praktek pengembangan. Ini saya yakin kalian kemarin sudah ada bekal, yaitu kalian sudah pandai-pandai menelaah cerita struktur dari segi strukturnya dan dari segi bahasanya anak-anak. Ini contohnya praktek mengembangkan kata atau kalimat dalam cerita fantasi. Ini kau harus membawainya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup bingung. Nah, gugup dan bingung. Tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya dan tanpa aku sadari ia mengikutiku. Manusia purba itu kan akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Ini contoh praktek pengembangan kata. Katanya ini adalah kata gugup dan bingung, baru dikembangkan atau dijelaskan anak-anak. Ini adalah praktek mengembangkan kata atau kalimat dalam cerita fantasi. Terus ini yang kata deskripsi, mendeskripsikan dengan tingkah laku ini. Aku berjalan berputar. Ini aslinya adalah katanya atau kalimatnya adalah
yaitu apa? Mendeskripsikan tingkah laku, dideskripsikan biar lebih paham, biar lebih jelas si pembacanya. Aku berjalan berputar-putar, melihat tak tentu arah sambil bernafas besar. Di kepalaku muncul berbagai macam pertanyaan dan kemungkinan yang semakin membuatku pusing. Ini adalah salah satu contoh praktek pengembangan kata atau kalimat. Jadi di sini mengembangkan deskripsi tingkah laku, dideskripsikan dalam cerita fantasi. Tuh. Itu anak-anak. Selanjutnya kalimat langsung. Nah, kalimat langsung. Penggunaan dialog kalimat langsung dalam cerita. Saya yakin kalimat langsung ini sudah tidak saya bahas lagi, kalian sudah pelajari kalimat langsung itu bagaimana. Kalimat langsung atau kalimat dialog dalam cerita fantasi ini. Ini contohnya kalimat langsungnya. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Raksasa itu mengejar kita, itu karena namanya kalimat langsung atau kalimat dialog. Pak, kok bisa dicantumkan dalam cerita fantasi? Ini malah lebih bagus anak-anak. Apabila dalam sebuah paragraf dikutip sebuah dialog, itu malah lebih bagus dalam pengembangan kalimatnya. Tuh. Terus kalimat narasi. Nah, kalimat narasi. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Ini adalah kalimat narasi. Ini. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Ini adalah kalimat narasi anak-anak. Tuh. Praktek memvariasikan kalimat dialog atau kalimat narasi dalam cerita fantasi. Selanjutnya adalah telaah terhadap struktur dan bahasa cerita fantasi. Ini telah melengkapi rumpang cerita fantasi, perlu ditelaah cerita fantasi tersebut dari segi struktur. Apakah sesuai dengan karakter masing-masing bagian? Tidak usah saya ulangi ini ya. Tadi karakter orientasi itu cocok apa enggak? Karakternya komplikasi itu cocok apa tidak? Karakternya resolusi itu cocok apa tidak? Itu silahkan nanti kalian telaah lagi. Dan bahasanya, apakah ciri kebahasaannya cerita fantasi nampak? Nah, dari segi bahasa, bagaimana bahasanya? Bahasa hayal itu sebagai ciri umum, anak-anak. Bahasa hayal itu sebagai ciri umum ya. Tuh. Terus bacalah teks cerita fantasi yang disampaikan. Nah, jadi cermati struktur dan bahasanya yang pertama, yang kedua isi bagiannya rumpang sehingga teks cerita fantasi tersebut menjadi teks yang utuh. Bebas silahkan. Ini saya gunakan LK ini, LK4 ini ya. Dari LK4 ini anak-anak. Di LK4 3.3, KD 3.3 anak-anak yang sudah saya kirimkan di link. Silahkan nanti dibuka dan dikerjakan. Selanjutnya ini kalian karena ini masa pandemi belajar di rumah online, silahkan kalian bekerja sendiri atau mandiri anak-anak ya, semampunya, tapi harus tetap semangat, harus selalu pengen berusaha untuk benar ya, jangan putus asa. Kamu amati lagi hasil pekerjaanmu ya, itu memenuhi syarat apa belum? Tadi sudah ada karakteristiknya orientasi, karakteristiknya komplikasi, karakteristiknya resolusi. Kirim hasil pekerjaanmu di grup, di WA Kaizela, lalu mintalah masukan agar teks cerita fantasimu lebih baik. Jadi silakan nanti dikirim grup. Setelah kamu lengkapi kalimat atau cerita fantasi yang rumpang tadi, silakan dikirim di grup Kaizela atau WA, grup kelas anak-anak. Nanti kita diskusikan, minta masukan anak-anak. Minta masukan pada teman, pada saya, tidak apa-apa anak-anak. Silakan nanti setelah saya segera dikirim ya. Suntinglah berdasarkan masukan dari bapak ibu guru atau mungkin dari temanmu. Suntinglah, perbaiki. Jadi nanti apabila ada masukan dari teman, masukan dari saya atau bapak ibu guru, suntinglah atau perbaikilah anak-anak. Tuh ya, biar lebih sempurna cerita fantasinya. Tuh, kirim hasil punya di grup Kaizela, berikan tanggapan terhadap karya
temanmu. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti silahkan kalian bertanya di grup, kelas ya. Nah, itu melengkapi cerita fantasi, memperbaiki ini ya, mengomentari cerita fantasi dari segi struktur bahasanya. Jadi apabila ada yang masih bingung, silahkan nanti ditanyakan di grup ya. Tugasnya yaitu merancang teks cerita fantasi di LK tadi yang sudah saya sampaikan tadi anak-anak. Jadi LK4 KD 3.3 yang sudah saya kirimkan di grup. Itu saja, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat anak-anak. Terus semangat anak-anak. Jangan sampai putus asa. Itu. Kita lawan COVID-19. Nah, itu. Semoga dengan adanya virtual ini kalian bisa membantu untuk belajar bahasa Indonesia, yaitu telah ada cerita fantasi dari dialog dan lain sebagainya tadi yang sudah saya terangkan. Apabila dalam saya menyampaikan ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.